Selamat datang di video pembelajaran coding pada materi algoritma dan pemrograman. Hal yang paling menarik yang bisa kita pelajari dalam belajar coding atau informatika adalah kita bisa memberikan instruksi kepada komputer. Lain halnya dengan manusia, komputer akan selalu patuh pada kita. Dia tidak akan mengenal yang namanya lelah dan capek, dan juga komputer cenderung tidak mempunyai batasan dalam mengerjakan sebuah tugas. Mulai dari tugas yang paling sederhana, seperti kalkulator, hingga tugas yang paling kompleks seperti pabrik industri ataupun pertanian yang bisa dijalankan secara otomatis. Untuk mempunyai kemampuan memberi instruksi pada komputer, kita harus belajar yang namanya algoritma dan pemrograman. Dengan kemampuan ini, kita bisa memberikan instruksi kepada komputer dengan baik dan benar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman, khususnya pada topik apa itu algoritma dan pemrograman, dan juga bagaimana cara menuliskannya. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kenapa harus logis dan sistematis? Karena komputer hanya mengerti langkah-langkah yang logis dan sistematis. Logis artinya sesuai dengan cara berpikir atau alur berpikir. Sistematis artinya tersusun rapi dan juga berurutan. Jadi kalau kita ingin menginstruksikan sebuah komputer, maka kita harus punya algoritmanya, harus punya langkah-langkah yang logis dan sistematis. Pemrograman adalah usaha kita untuk membuat komputer dapat melakukan sebuah algoritma, yang mana biasanya kita lakukan dengan membuat kode dengan bahasa pemrograman apapun dan menjalankannya di komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan algoritma. Ada 3 cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama adalah deskripsi tingkat tinggi, yang kedua adalah pseudocode atau kode semu, yang ketiga adalah flowchart atau diagram alir. Dalam cara deskripsi tingkat tinggi, kita cukup menuliskan algoritma dengan bahasa yang biasa atau teks prosedural biasa. Misalkan di sini kita mempunyai algoritma mesin kasir minimarket. Maka kita hanya perlu menuliskannya dengan bahasa biasa. Contoh, 1. Simpan data total tagihan ke dalam variabel tagihan. Lalu yang kedua, simpan data total pembayaran ke dalam variabel pembayaran. Dan yang ketiga, buat data kembalian, yang mana data kembalian itu adalah hasil dari pembayaran dikurangi tagihan. Jika kembalian kurang dari 0, maka tampilkan uang Anda kurang. Jika kembalian lebih dari atau sama dengan 0, maka tampilkan kembalian Anda ditambah nilai dari variabel kembalian. Jadi deskripsi tingkat tinggi itu hanyalah tes prosedural biasa. Ini bertujuan agar saat kita membuat algoritma, agar kita tidak dipusingkan dengan aturan-aturan kode pemrograman yang ada. Kita hanya cukup menuliskan dengan bahasa biasa dan tes prosedural biasa. Yang kedua adalah pseudocode atau kode semu. Algoritma ini biasanya dituliskan dengan kode semu atau sesuatu yang mirip kode, biasanya bahasa Inggris, namun itu tidak terlalu terikat dengan kode pemrograman manapun. Hal ini bertujuan agar algoritma lebih ringkas dan lebih mirip dengan kode pemrograman, mudah diubah dengan kode pemrograman yang sebenarnya, namun masih bisa dipahami dengan manusia karena tidak terlalu terikat dengan sintaks pemrograman. Jika algoritma mesin kasir pada deskripsi tingkat tinggi AD diubah menjadi pseudocode, maka hasilnya akan seperti ini. Pada pseudocode sendiri, kita mengenal kata-kata tertentu yang mana ada kata-kata tertentu, yaitu misal begin. Begin adalah kata untuk memulai sebuah algoritma, and adalah kata untuk menghentikan sebuah algoritma. Yang kedua, input adalah kata untuk memasukkan data ke dalam sebuah variabel. Ada kata output untuk menampilkan sebuah data, dan juga ada kata if dan else, yaitu untuk kontrol keputusan dalam sebuah algoritma, dan juga ada do, yaitu untuk melakukan proses komputasi dalam sebuah algoritma. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Flowchart di sini adalah diagram alir, yang mana algoritma
dituliskan dalam sebuah diagram agar kita lebih mudah untuk memahami dan memvisualisasikannya. Dalam flowchart, kita mengenal diagram-diagram atau bangun datar tertentu. Misal, bentuk oval itu biasanya menggambarkan start atau end, atau memulai sebuah algoritma dan menghentikannya. Lalu ada bentuk jajak genjang, itu biasanya untuk menuliskan algoritma input dan output, memasukkan data atau menampilkan data. Lalu ada bentuk persegi empat, itu untuk menggambarkan atau memvisualisasikan proses komputasi dalam algoritma. Lalu ada bentuk belah ketupat adalah untuk kontrol keputusan dalam algoritma. Bentuk panah adalah untuk menggambarkan flow atau aliran dalam algoritma. Jika pseudocode mesin kasir tadi kita ubah menjadi flowchart, maka hasilnya akan seperti gambar berikut ini. Itu dia materi kita kali ini. Mari kita beri kesimpulan dulu. Yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang kedua, pemrograman adalah usaha kita agar sebuah komputer mampu melakukan sebuah algoritma. Yang ketiga, algoritma bisa dituliskan dengan 3 cara, yaitu deskripsi tingkat tinggi, pseudocode, dan juga diagram alir atau flowchart. Deskripsi tingkat tinggi adalah teks prosedural biasa, pseudocode adalah kode semu yang mirip dengan kode pemrograman, flowchart atau diagram alir adalah algoritma dalam bentuk diagram. Itu saja pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat terus dalam belajar dan berkarya.